conference The Massive Goes Global live in Los Angeles 2025 powered by Pertamina. Dan hari ini kita yang pasti ditemenin sama makanan yang enak banget dari Sabu Kojo Premium. Tempat makan yang enak dan nyaman. Oke, let's go. The Massive Goes Global. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung juga sama The Massive untuk dapetin update terbaru dari mereka dan tentunya yang rekan-rekan media juga bisa tanyakan nih paling penting ya soal perjalanan The Massive nanti ke Los Angeles yang akan berlangsung 12 sampai 20 Maret nanti. Puasa-puasa tuh ya. Dan kenapa sih band ini tuh bolak-balik terus gitu kan ke luar negeri, pasti kan penasaran. Nanti kita gali ceritanya. Dan yang pasti sore hari ini I would like to say thank you for all sponsorship and partnership. Terima kasih kepada para sponsor Pertamina, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Transjakarta. Dan untuk seluruh partner, terima kasih Bank Rakyat Indonesia, The Sound, JBL, Warna-Warni Advertising, Glance, juga Sabu Kojo Premium. Terima kasih banyak untuk para sponsor juga partner yang telah mendukung The Massive dan press conference pada sore hari ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari perwakilan Sabu Kojo Premium terlebih dahulu. Kepada Bapak Rainer silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini untuk acara The Massive Goes Global to Los Angeles 2025. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan juga The Massive dan teman-teman media semua yang hadir di sini dan juga tamu-tamu undangan karena sudah mau datang ke acara ini dan menikmati makan di Sabu Kojo juga. Saya juga mau mengucapkan selamat ke The Massive karena dari waktu saya lulus SMA ya suka dengar lagunya The Massive hingga akhirnya jadi soundtracknya kegiatan sehari-hari juga selama saya lagi kuliah. Jadi banyak memori dari lagu-lagu The Massive terutama yang Jangan Menyerah. Ya, bagus banget lagunya dan begitu dengar Mas Rian bilang ke saya bahwa The Massive akan goes global, jujur saya kaget dan bangga ya sebagai sesama bangsa Indonesia, kita bangga sekali ada artis-artis kita yang semakin banyak yang goes global dan saya harap The Massive bukan hanya masif di Indonesia aja tapi juga masif di dunia. Amin. Amin. Thank you. Ya, Aduh, terima kasih. bagus banget doanya. Iya dan terima kasih juga sudah mau datang ke Sabu Kojo dan mengadakan acara di Sabu Kojo. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah kenal Sabu Kojo sebelumnya dan kebetulan ini adalah outlet kelima kita. Karena sebelumnya kita nggak pernah ada di Jakarta, ya jadi ini adalah outlet kelima dan outlet pertama di Jakarta. Semoga teman-teman cocok dengan makanannya semuanya dan pelayanannya dan semoga suatu hari akan datang kembali. Mampir-mampir ya. Ya mampir-mampir ya. Ya oke. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Pak Rainer dari Sabu Kojo Premium. Thank you. Saya dari Warna-Warni Media. Begitu juga kita juga sebenarnya promotor juga di Epic Live Asia. Hari ini juga sangat terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan sama Rian dan tim ya, grup The Massive. Ya udah ketahuan lah umur-umur kita lah kalau kita demennya sama lagunya The Massive ya. Yang Pergilah Kasih, Cinta Ini Membunuhku dan yang milo-milo lah, yang sedih-sedih lah. Ya versi MLTR-nya Indonesia ya kalau kita lihat ini ya. Nah saya juga kebetulan pada waktu ditawarin untuk jadi sponsor, kita juga merasa ada kesamaan ya dalam halnya filosofi dari 5P dari The Massive ya. Tadi apa? Prosperity, peace, people, planet, and partnership ya. That's the last word is partnership itu yang menurut kita cukup cocok sama kita juga. Dalam hal ini kita tahu lah untuk do something big and give a big impact for our community and planet. And yeah, we have to collaborate gitu kan. Jadi terima kasih banyak. Kita juga doain
The Massive goes global and even massively promoted by Warna-Warni. Thank you. Untuk pertama tentunya kita di Estas secara pribadi atau secara organisasi di Kementerian Kebudayaan menyambut baik dengan langkah yang ditunjukkan oleh The Massive untuk go internasional dan masuk di panggung atau prime time di Muse Expo. Ini merupakan langkah yang bagus ya untuk pengembangan industri musik Indonesia untuk go internasional, dan tentu kita harus merasa bangga dan terus mendorong The Massive dan band-band lain atau penyanyi-penyanyi lain Indonesia untuk masuk ke panggung-panggung yang kelas dunia, dan mudah-mudahan kita diawali dengan The Massive bisa membangun industri musik Indonesia menjadi salah satu tonggak di dalam musik global. Sekali lagi selamat dan sukses untuk The Massive dan juga musik Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena di sore yang cerah ini atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di acara press conference The Massive Goes to Global live in Los Angeles 2025. Oke, oh ya sama kebetulan 1 minggu lagi kita akan menunaikan ibadah puasa. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa untuk 1 minggu ke depan ya, minggu depan ya. Oke, para undangan yang kami hormati bahwa Pertamina itu adalah BUMN, ada di bidang energi. Kita ini punya tagline energizing you ya. Untuk dikaitkan dengan kolaborasi ini tentunya Pertamina akan selalu mengenergize kegiatan apapun yang di bidang seni seperti itu ya. Di bidang seni dan musik nasional. Dan saat ini kami juga perlihatkan dengan dukungan kami terhadap salah satu musik band yang berprestasi yaitu The Massive. Kemudian karena kita melihat adanya kegigihan dan semangat dari para personil The Massive seperti itu, yang bisa menginspirasi hal-hal positif tentunya bagi para musisi berbakat di Indonesia dengan karya dan juga selama belasan tahun ya, atau bahkan lebih dari belasan tahun apabila The Massive dari awal didirikan seperti itu ya. 22 tahun Mbak Sandy. 22 tahun luar biasa, tepuk tangan dulu untuk The Massive ya tentunya. Oke, dan kami juga ingin mengucapkan tetap semangat untuk The Massive dalam mengembangkan karya-karyanya, sukses selalu, semoga The Massive dapat terus memberikan inspirasi kepada para musisi muda Indonesia agar terus mengembangkan karya musik tidak hanya di dunia nasional tapi juga di kancah internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang nih ya, The Massive ke tengah-tengah kita teman-teman media. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Kiki. Hai Kiki, juga Rai, Wahyu, dan Rama. Juga yang pasti our vocalist Rian. Hey, tepuk tangan dong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir. Ya, hari ini sebenarnya adalah bisa dibilang hari yang bersejarah buat The Massive karena untuk ke depan terutama untuk proyek internasional kita sudah menjadi band yang independen. Band jadi pastinya akan banyak memohon support dari teman-teman semua. Dan kita punya band dari Ciledug ini punya mimpi yang sangat besar. Dari sebuah gang kecil tapi kita pengen bisa keliling dunia dengan karyanya The Massive. Dan kali ini kita bersyukur karena kita bisa mendapat kesempatan yang luar biasa. Kita di tahun ini di Maret nanti kita akan tampil di Muse Expo 2025 di mana acara tersebut adalah acara yang melahirkan banyak band dunia seperti Coldplay, Muse, Keane, Adele, Katy Perry, Jessie J. Itu lahir di sana, The Temper Trap juga lahir di sana. Jadi mohon doanya agar kita bisa menyusul mereka.
Amin, jadi ikon musik dunia ya. Dan yang pastinya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat The Massive. Dan kalian menjadi saksi sejarah di perjalanan musik The Massive. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Oke, kita mau spill sedikit. Langsung ya? Langsung ya berarti? Boleh, langsung. Are you ready? Sebenarnya ini demo version, jadi masih sangat mentah. Dan bisa jadi nanti kalau rekaman lagi itu akan banyak berubah. Karena nanti akan pastikan produsernya juga dari Amerika juga. Jadi ini masih demo version. Kita akan sedikit kasih ya. Salah satu lagu. Kita nggak bisa ngasih banyak-banyak, hanya satu lagu aja dan hanya sedikit aja. Judulnya Heaven With You. Begini lagunya. Silahkan diputar. So you're not with me anymore. I just got to let you know. Deep down inside you set me free. You've opened my eyes and I see heaven. Every time you touch me, tells me there's a heaven with you. Heaven. Every time you hold me, tells me there's a heaven with you. Oke, Dikit aja. I get goosebumps, merinding sih. Itu cuma demo ya, itu demo version, ini masih sangat mentah. Mudah-mudahan mohon doanya nanti kita kalau tidak ada halangan, di tahun ini kita akan rekaman di LA. Dan rencana kita akan rekaman satu album nanti di sana. Wuh, keren ya. Ya, jadi memang di album 8 kemarin adalah album terakhir The Massive bersama Musika. Jadi ya alhamdulillah baik-baik, maksudnya memang kita sesuai dengan kontrak ya. Dan ketika kita setelah kita beres berarti kan kita harus mempersiapkan what's next gitu. Jadi mulai dari tahun ini kita sudah mempersiapkan semuanya untuk kita bisa merilis album internasional. Karena kenapa kita harus menaikkan level mimpinya The Massive, karena kita pikir kita sudah bareng-bareng sudah 22 tahun, kita sudah manggung dari ujung ke ujung di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya kalau kita hanya di situ aja nanti Tuhan marah karena kita diberikan nafas, kita diberikan kemampuan untuk membuat lagu, kita diberikan banyak kesempatan, kita diberikan umur. Jadi harusnya kita bisa memaksimalkan apa yang diberikan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ini adalah salah satu cara kita bersyukur, kita menaikkan level mimpi kita dan alhamdulillah 3 tahun kita bolak-balik ke Amerika dan akhirnya bisa bertemu dengan A&R Worldwide yang menjadi penghubung kita nanti di Music Expo. Wow. Yang dimana ada namanya Sad Bisla. Sad Bisla adalah orang yang menemukan Billie Eilish, yang menemukan Coldplay, menemukan Adele. Jadi Sad Bisla bilang kalau kita punya kans untuk bisa menembus pasar global. Jadi kita juga harus kerja keras ya. Kita juga nggak boleh santai-santai. Jadi kita mulai dari, bahkan aku juga sekarang sedang les bahasa Inggris lagi. Dan kita betul. Gimana caranya kita bisa maksimal untuk kita tampil nanti di Los Angeles ya. Bulan depan. Mungkin ini saatnya Indonesia Wave ya, jangan Korea Wave terus ya kan. Sekali-kali Indonesia yang goes global, right? Ya karena juga mereka bukan bahasa utamanya bahasa Inggris, but they made it. Berarti kita juga bisa, asalkan kita mau, benar gak sih? Sudah hampir 18 tahun ya. Iya, waduh, ya sudah cukup lah untuk udah graduation. Ya, udah lulus. Yang pasti tanpa Musika kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Jadi Benar. mereka adalah bagian dari perjalanannya The Massive kan. Gitu. Keren. Nah, apakah nanti the next album dari The Massive ini akan full in English?
Sepertinya gitu dulu sih, karena emang bahasa internasional yang paling gampang dipahami sama orang adalah bahasa Inggris kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka emang kita harus bikin lagu dan mulai belajar. Karena kan ngomong sehari-hari dengan bahasa lirik lagu kan beda banget ya. beda Makanya banget, kita juga banyak dibantu sama teman-teman dekat kita untuk bagaimana membuat lirik yang bagus gitu. Iya, Untuk kapan-kapan bahasa kalau minta bantuan saya Betul. boleh. Boleh. Ya, Bener, apalagi bahasa-bahasa nggak baik, Bantuin ya. oh saya jago. Tapi Ya, jadi The Massive itu tahun lalu, tahun 2024 ya. Kebetulan kita juga pernah mendapatkan tawaran yang sama, tapi last minute waktu itu. Jadi sudah dekat-dekat hari, akhirnya kita istilahnya sebagai slot tambahan lah gitu. Tapi manggungnya juga di panggung yang kecil, jadi ditonton kemarin mungkin sekitar hanya 50 orang. Tapi 50 orang itu memang orang-orang yang berperan di industri musik Amerika dan dunia ya. Nah karena kemarin itu kita cukup banyak mungkin menarik perhatian mereka. Jadi di tahun ini alhamdulillah kita ternyata dapat undangan lagi, tapi akan... Gak cuma tampil nih? Ya, jadi selain akan tampil di panggung yang besar, kita juga akan ada tampil spesial di acara conference-nya. Jadi acara ini kan ada beberapa hari gitu. Jadi selain showcase ada conference-nya juga. Jadi di sana akan ada banyak speakers yang dari berbagai insan musik ya, kayak misalnya dari label, dari ada booking agent, dari A&R, terus ada event organizer atau bahkan ada juga dari Disney, dari Netflix dan lain-lain itu juga ada. Gitu. Jadi kita punya kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa tampil di depan mereka gitu. Deg-degan gak? Kita kayak deg-degannya kayak band baru lagi nih gitu. Kayak mau rilis album pertama lagi nih. Kayak mau debut. Serius. Kayak ngerasa kita tuh baru ngeband lagi gitu. Kayak 2005 bukan. Kayak 2003. Wow, Ya. 2003. Karena juga nanti di sana juga kita seperti balik ke zaman dulu lagi, awal-awal kita bawa alat sendiri. Kita juga nanti akan soundcheck sendiri. Kalau di sini kalau di Indonesia kan kita krunya satu-satu gitu ya. Terus kadang-kadang kita nggak soundcheck gitu karena sudah ada kru yang soundcheck. Tapi kalau besok tuh kita benar-benar soundcheck sendiri, kita nyolok sendiri gitu. Jadi tapi itu seru, itu seru. Seru lah. Dan itu yang membuat The Massive menurutku salah satu band Indonesia yang cukup humble ya. Mau udah sebesar ini pun tetap humble. Tepuk tangan dong buat The Massive, iya kan? Iya, sebenarnya memang tujuannya adalah seperti itu. Kita akan bertemu dengan pelaku-pelaku industri musik yang lebih global lagi. Jadi memang nextnya, stepnya setelah Muse Expo ini ya kita akan berkolaborasi dengan industri yang lebih global lagi. Dan pastinya ya mungkin pindahnya nggak yang langsung pindah ya. Karena kan proses rekaman itu kan pasti lama kan. Iya benar. Workshop lama, terus banyaklah tetek bengek yang harus kita lakukan sebelum semuanya benar-benar running full global gitu kan. Ya dan prosesnya sih semoga stepnya nggak terlalu panjang, semoga sesuai dengan target dan tujuan. Dan pastinya setelah kita nanti benar-benar sudah full sendiri gitu ya, ya target kita adalah tujuan utama kita adalah ingin memperkenalkan musik kita, karya kita supaya lebih global lagi gitu. Secara walaupun sebenarnya musik zaman sekarang udah bisa didengar di mana-mana ya, walaupun kita rilis tapi rilis di Indonesia udah pasti bisa didengar di belahan dunia lain gitu. Cuman ini kan mungkin betul secara bahasa liriknya, terus juga marketingnya juga mungkin beda dengan konsep yang ada yang pernah kita jalani di Indonesia. Jadi memang tujuan utamanya adalah kita pengen lebih melebarkan lagi jangkauan kita dalam memperkenalkan karya-karya kita, musik kita, dan pengennya ya sesuai dengan tagline-nya The Massive Goes Global ini. Ditambah juga memang kegiatan kita di sana selain ada showcase, ada main di
conference-nya juga, tapi juga kita ada satu waktu khusus kita bertemu dengan para pelaku di sana, pelaku industri musik dunia di sana. Seperti kita bertemu dengan beberapa record label, kita bertemu dengan promotor dan juga booking agent di sana untuk mengatur plan. Jadi nanti kan setelah kita pulang dari Music Expo, kita pulang ke Jakarta, kita akan hitung-hitung bisnis plan-nya seperti apa, lalu kita akan mulai kapan untuk rekaman dan lain-lain. Jadi tapi targetnya di bulan Mei 2026 kita akan rilis album internasionalnya gitu. Wow. Jadi kita produksinya dimulai tahun ini. Keren, Gitu. udah ada tanggalnya ya, luar biasa loh The Massive. Sekitar bulan Mei rencananya. Ya. Yang pastinya album ya. Jadi memang tujuan kita ke sana kan memang mencari produser serta label rekaman yang mungkin kira-kira cocok sama kita gitu. Kalau secara materi memang kita sudah menyiapkan kurang lebih 10 lebih lagu gitu. Jadi memang secara materi kita udah siap, tinggal kita nanti memilih kira-kira produser atau label mana yang cocok buat kita gitu. Iya, jadi bukan cuma dipilih tapi memilih juga ya. Keren deh kakak-kakak nih, ya kan? Ada mau nambahin? Ya, karena sebenarnya kan kalau kita mengacu sama industri musik dunia di sana ya, jadi kayak misalnya Coldplay atau Taylor Swift itu mereka itu semua memiliki masternya sendiri. Jadi nanti kita juga punya hak masternya itu memang full di kita gitu. Dan kalau sama record label ya hanya distribusinya aja, tapi mereka juga menyiapkan tim promosi, tim marketingnya, publicistnya juga dari mereka. Jadi memang kalau biasanya kalau untuk bisa menembus pasar global itu harus ke Amerika dulu. Seperti Adele juga harus ke Amerika dulu baru dia bisa menembus market global gitu. Dan memang nantinya ketika kita mulai dari sana harapannya kita bisa juga punya market di ya pasti Amerika, Eropa, Australia dan juga Asia. Kalau bisa sampai Afrika itu bonus berarti. Bonus. Ya. Berterima kasih juga untuk para sponsor ya. Itu dan Bang Fefe partnership ya. untuk Pertamina, untuk buat Pertamina. Mbak Sandy. Yang sudah percaya sama The Massive, juga ada Kementerian Kebudayaan, ada ya Pak Fadlizon ya, dan juga tadi ada Pak Saiful hadir, kalau Pertamina tadi ada Sandy. Terus ada Transjakarta juga yang juga support The Massive. Yes. Terus ada Partner-partner yang luar biasa. ada Shabu Kojo juga, terima kasih. Ini tempatnya luar biasa, makanannya enak-enak. Iya. Jadi buat teman-teman juga kalau mau makan shabu, wajib ke Shabu Kojo. Boleh shabu-shabu kali ya. Shabu-shabu ya. Makan shabu. Bukan yang itu ya. Kurang enak kalau Sha, makan. ini ada Sha-nya ya. Bener. Terus ada Bank Rakyat Indonesia, ada The Sound, ada JBL juga terima kasih banyak buat warna-warni, advertising terima kasih banyak. Untuk Glance dan yang pasti teman-teman media sudah hadir, terima kasih banyak. Karena tanpa kalian semua yang sudah saya sebutkan itu kita bukan siapa-siapa teman-teman, terima kasih banyak. 90% lagu baru ya, lagu yang memang unreleased yang belum pernah kita rilis di Indonesia. Satu lagu mungkin kita akan bawain lagu Side by Side yang sudah kita rilis di tahun 2022. Jadi sebenarnya kenapa Side by Side, karena kebetulan Side by Side sendiri adalah lagu yang juga music videonya kita bikin di Los Angeles. Dan Amerika ya, waktu itu kita ada tour Amerika di tahun 2022. Jadi kita dari West ke East ya waktu itu. Dan jadilah music video Side by Side itu sendiri. Dan makanya mungkin ada satu lagu yang memang sudah rilis, sisanya 5 lagu yang lain tuh adalah lagu-lagu yang memang calon lagu-lagu baru kita. Jadi yang masih baru kita bikin demonya dulu gitu. Jadi kita bawakan nanti live di depan para music produser, di depan record label, di depan promotor-promotor, di depan booking agent nanti di tanggal 16 Maret nanti di sana. Keren. Ya, yang pasti kalau sama Musika kita sudah minta izin untuk kita bisa merilis album internasional. Jadi pastinya ya hubungan kita sangat baik ya. Jadi kita mau kemanapun kita juga minta doa restu sama Bu Acin ya kemarin. Kita sudah ngobrol juga. Dan alhamdulillah Bu Acin merestui kita untuk terbang lebih jauh lagi. Soal pendokumentasian memang kita termasuk band yang cukup concern dengan itu ya. Bahkan baju-baju yang dulu kita pakai di cover album itu kita simpan semua. Jadi CD-CD, terus kaset-kaset kita,
artikel-artikel media juga kita simpan semua. Demo-demo. Demo-demo lagu kita juga kita masih simpan semua dengan baik. Bahkan waktu kita terdampar tahun 2006 di Surabaya aja, kita pernah ada satu momen terdampar di Surabaya, kita tidur di karpet. Karpetnya terbuat dari rotan. Dan kita nggak pakai baju semua waktu itu. Karena kepanasan ya. Itu fotonya ada semua. Tapi ya kita simpan kapan-kapan nanti kita keluarin. Soalnya itu agak aib sedikit sih. Tapi mungkin akan lucu kalau kita keluarin nanti gitu. Jadi 2022 kita sempat bikin tour Amerika, nekat bikin tour Amerika. Kita manggung di berbagai tempat. Itu dokumentasinya juga kita sudah siapkan semua. Jadi memang karena sekarang juga benar kata Om bahwa pendokumentasian sejarah musik Indonesia itu memang sangat kurang ya. Bahkan kalau saya nanya gitu ya di Musika gitu, Krisya waktu rekaman aja hampir nggak ada tuh fotonya atau videonya gitu. Jadi harusnya memang kita sudah mulai melek sama yang namanya pendokumentasian, karena kalau kita balik lagi ke kalau kita mengacu pada industri musik dunia ya di Amerika atau di Inggris gitu, mereka itu kelebihannya adalah pendokumentasian sejarahnya. Bahkan setlistnya The Beatles saja yang diinjek sama John Lennon aja ada gitu, masih disimpan sampai segitunya gitu. Ya kita sebisa mungkin menyimpan apa yang menjadi sejarahnya The Massive. Seperti contoh lirik-lirik lagu yang saya tulis, itu masih ada bukunya semua, saya simpan. Baju-baju yang kita pakai di cover album, itu kita simpan juga. Dan Rama juga salah satu yang kadang-kadang saya amazed juga, dia masih nyimpan ini. Gue masih nyimpan ini, wah gila gitu. Seru gitu. Kalau kita romantis Bapak Rama ya. Aduh sensitif lah ini. Jadi sudah kita siapkan semua Om. Di perjalanan kita sudah siapkan foto dan video juga gitu. Kita nanti akan disaksikan sama beberapa record label dan dia akan memberi advice ya. Ini kayaknya cocok lu sama label ini gitu. Terus kemarin kita juga sempat ada online meeting juga, itu kita sudah membahas sampai ke music producernya siapa gitu. Jadi untuk lagu ini cocoknya siapa, lagu ini siapa, dan ternyata memang secara rate juga kalau produser yang udah Grammy ya, mendapatkan Grammy itu mahal banget. Tapi ya kita sudah sempat ada beberapa wacana akan bekerjasama dengan produser yang pernah memproduseri The Killers atau Imagine Dragon atau Pet Shop Boys dan lain-lain atau Billie Eilish gitu. Jadi kita udah sempat ada beberapa nama lah gitu yang mereka sebut yang mungkin cocok gitu untuk bisa meramu musiknya The Massive gitu. Karena pasti ketika nanti kita songwriting camp di sana, jadi nanti akan ada songwriting camp yang justru gini, kalau di sana itu yang lama itu justru pre-productionnya, cari sound, membuat lirik yang pas tuh seperti apa gitu-gitu. Jadi aransemennya kita mau jadiin seperti apa gitu. Jadi makanya kenapa kita plannya itu di tahun ini sudah mulai, karena pasti akan nggak bisa cepet-cepet tuh. Makanya ketika nanti kita rilis di 2026 bulan Mei itu semuanya benar-benar sudah matang semua ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi diri kita sendiri, kita mencoba untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan pengalaman kita selama 22 tahun bareng-bareng bermusik, mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan kita ya untuk berkarya dan bisa membuat karya kita bisa diterima lebih luas lagi ya. Kalian menjadi saksi perjalanan The Massive untuk lebih jauh lagi. Amin, amin. Mohon doa restunya. Yang pasti ini nggak mudah, tapi kita yakin selama doa restu dari orang tua terus mengalir untuk kita, dari keluarga kita. Dan dari para fans juga. Dan juga untuk Massivers yang sudah selalu doain kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Amin, amin, amin. Semoga tiap tahun puasa di LA, amin.
you're hurting. Let me tell you one thing. You know that I can take your pain away. Oh. Another thing you should know. It's hard for me when you go. What do I have to do to make you stay? Side by side, we'll make it alright. You and I will make it through the night. Together we will weather any storm inside. Without you I'm nothing, yeah. That's because you're everything. I only feel complete when you're with me. Everyone, side by side, we'll make it alright. You and I will make it through the night. Together we will weather any storm inside. Side by side, no need to feel sad. When you're here, I always feel glad. Take my hand in good times and the bad. Rama, hey. Side by side, when you and I unite, we'll never give in up without a fight. Together the future's feeling so, oh so bright. Side by side, when you are here with me, there's nowhere that I would rather be. Come with me from here until eternity. Side by side, we'll make it alright. Alright. Side by side, no need to feel sad.
caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu. Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Siapa yang pernah galau dengerin lagu ini? Siapa yang pernah nangis di pojokan sendirian pas denger lagu ini? Oke, teman-teman, mau kemana pun kita pergi, ke ujung dunia manapun, kalau kita ketemu orang Indonesia pasti taunya lagu ini. Jadi segala perjalanan The Massive dari awal sampai hari ini kita akan terus kita syukuri. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan musik The Massive. Tepuk tangan. Oke. Gue mau dengar suara kalian semua yang paling keras ya. Siap? Membunuhku, kau hancurkan aku. Lebih keras. Sekali lagi ya, tapi lebih pakai emosi lagi nyanyinya. Lebih keras ya. Kau hancurkan aku. Lebih keras. Terima kasih banyak. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.